Silakan Ustaz. Bentar. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita mulai aja langsung ya. Ummu Ibrahim Ustaz. Ummu Ibrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, untuk kedepannya anak minta awalan ya Ustaz. Iya, insyaallah. Karena kebetulan jadwal teleponnya jam 9 kurang dan biasanya nggak bisa geser. Syukuran Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Nah, mulai baca. Qala Sarih rahimahullah ta'ala. Tsumma qala alaihi salatu wassalamu. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama'a. Fafi hada dalilun ala jawazil bikai rahmatan bil musabi. Idza ra'aita Jawazil bukai. Buka, menangis. buka. Mana yang salah baca? Fafi hada dalilun ala jawazil bukai. Bukai rahmatan bil musabi. Idza ra'aita musaban fi aqlihi aw badanihi fabakaita rahmatan bihi. Fahada dalilun ala anna Allah Ta'ala ja'ala fi qalbika rahmatan. Wa idza ja'ala Allahu fi qalbi insani rahmatan kana minar ruhama illadzina yarhamuhumullahu azza wa jalla. Nas'alullaha an yarhamana wa iyyakum birahmatihi. Fafi hadal hadithi dalilun ala wujubis sabri lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala murha fal tasbir wal tahtasib wa fihi dalilun aidan ala anna hadhihi sighata minal azai afdalu min qali ba'din nasi a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limaitika. Hadhihi sighatun ikhtaraha ba'dul ulama'i lakinna sighatal lati lakinna sighatul lati ikhtaraha. Lakinna temannya siapa ini? Temannya Inna. Berarti Lakinna sighatal lati ikhtaraha Rasulu alaihi salatu wassalam. Isbir wahtasib fa inna lillahi ma'akhadha wa lahu ma'a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Afdalu li'anna al-musaba idza sami'aha iqtana'a aktsaru wa ta'ziyatu fil haqiqati laisa tahni'atan kama dhannaha ba'dul awami yahtafilu biha wa tawaddu'a lahal karasiyyu wa tuqadu laha asyumu'u ulangi sebentar. wa Wa ta'ziyatu fil haqiqah. Ulangi sebentar. Wa ta'ziyatu fil haqiqah. Wa ta'ziyatu fil haqiqati laisat tahni'atan kama dhannaha ba'dul awami yahtafilu biha wa tawaddu'a laha al-karasiyyu. Keliru. Wa tudau laha al-karasiyyu. Majhul ya Ustaz. Ini fi'il mudhari majhul. Wa tudau laha al-karasiyyu.
wa tuqidu laha syumu'u Tuqadu. asyumu'u. Watu kodu sama Ya. ini maju juga dinyalakan untuknya. Hadis wa tuqadu laha asyumu'u wa yuhdiru laha Wa yuhdoru. Sama al-qira dimajukan. Wa yuhdoru dihadirkan, didatangkan. hadara yahduru yuhdiru Yuhdoru. yuhdaru Hah? ya Ustaz. Kenapa sih? Afwan ya Ustaz, lagi kepalanya lagi pening. Wa yuhdaru. Afwan Ustaz. Wa yuhdaru lahal qira'u wal at'imatu. Bal Bentar, ini bal sebentar. Ini wa yuhdoru fi'il madinya apa ini? fi'il madinya hadara. Ah, bukan. Ini ahdoro. Iya, ahdara yuhdaru. Yuhdiru itu maklum ya. Yuhdoru. Kalau hadoro itu hadir. Kalau ahdoro menghadirkan, mendatangkan. Wa yuhdoru dihadirkan. Terus bal hiya tasliyatun. Bal hiya tasliyatun wa taqwiyatun lil musabi an yasbira. Walihada law an ahadan lam yusab bil musibati kama law mata lahu bnu ammin wa lam yahtamma bihi fa innahu la yu'azza. Walihada qala al ulama'u rahimahumullahu tusinnu ta'ziyahul musabi. Tusannu. Lah. Tusannu. Tusinnu tak Tusannu. majhul juga ya Ustaz. Iya, disunahkan. Tusannu ta'ziyatul musabi walam yaqulu tusannu ta'ziyatul qaribi li'annal qariba rubama la yusabu bi mauti qaribihi wal ba'idu yusabu liquwwati sadaqatin bainaha mathalan Bainahuma. mathalan. Afwan Ustaz. Sudah Ustaz. Iya, diartikan dulu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang memiliki kasih sayang. Ya, Ustaz. Dan pada dalil dan dan di dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya menangis rahmatan sebagai bentuk kasih sayang kepada orang yang terkena musibah. Benar. Terus? Jika engkau melihat musoban, orang yang terkena musibah pada akalnya maupun pada badannya, dan engkau menangis, maka itu merupakan kasih sayang untuknya. Dan Jika ini engkau merupakan menangis, itu rahmatan apa? Sebagai bentuk kasih sayang. bihi sebagai bentuk kasih sayang kepadanya, kepada musab. Gitu. Dan ini merupakan dalil bahwasanya Allah Ta'ala maka ini kan, merupakan jika engkau melihat ada orang yang terkena musibah, kemudian engkau menangis karena sebagai bentuk kasih sayang dengan orang tersebut, maka ini sebagai dalil. Bahwasanya Allah telah menjadikan di hatimu itu kasih sayang. Dan jika Allah menjadikan di dalam hati manusia itu kasih sayang, minaruhama illadina maka dia termasuk orang-orang yang mempunyai kasih sayang. Ya, maka jika Allah menjadikan di hati seorang insan itu kasih sayang, maka insan tersebut termasuk dari orang-orang yang memiliki kasih sayang. Alladzina yarhamu, dan mereka itu adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla sayang kepada mereka. Nasarullah, kami memohon kepada Allah
untuk menyayangi kami dan kalian semua birahmatihi dengan kasih sayangnya. Hmm. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil wajibnya sabar, Iya. dikarenakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, murha, suruhlah dia agar bersabar dan meminta pahala. Iya. Dan di dalamnya di dalamnya juga ada dalil bahwasannya sigoh ucapan ini adalah ucapan belasungkawa yang paling baik. Hmm. Lebih baik, lebih afdol daripada ucapan sebagian manusia, Hmm. ucapan sebagian manusia yaitu semoga Allah mengagungkan pahalamu Ya, dan membesarkan. membesarkan pahalamu dan memperbaiki memperbaiki apa Ustaz? Dia bahwa kamu. Memperbaiki apa Ya, Ustaz? ya, kesedihan kamu atau musibah kamu ataupun bela sungkawa. Ya, kesedihan kamu atau bela sungkawa kamu ya. Memperbaiki, mungkin mendatangkan kebaikan atas kesusahanmu gitu Ustaz. Dan Tadi mengampuni. anti artikan yang atas sudah benar. Coba perhatikan yang atas. Dan dalam hadis ini dalil juga bahwasanya sigo bentuk takziah atau bentuk ucapan yang dikatakan Nabi itu lebih bentuk sigo dari aza, abdolu sigotin. Tadi anda artikan apa itu? Aza. Ucapan bela sungkawa, Nah, sama, sini sih ya aza sama. Semoga lo membaguskan memperbaiki, ya, bela berarti sungkawa memperbaiki kamu. kesedihanmu gitu ya. Ya, Dan mengampuni mayitmu. ya orang yang mati. Ini adalah sighah ucapan yang dipilih oleh sebagian ulama. Akan tetapi ucapan yang dipilih oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ucapan isbir wahtasib, bersabarlah dan mintalah pahala, fa inna lillahi, sesungguhnya hak Allah lah mengambil dan hak Allah lah untuk memberi, wa kullu syai'in, dan segala sesuatu itu sudah ditentukan di sisinya, itu afdolu, itu lebih afdol. Dikarenakan orang yang ditimpa musibah itu apabila dia mendengarnya iqtana'a aktsaru, maka dia akan lebih berlapang dada. Tadi itu fa'ina lillahi ma'akhoda, sungguhnya milik Allah lah ya. Bukan hak Allah ya, milik Allah. Tapi ya sama ya, hak istiqoq. Milik sama. Ya, milik Ya, Allah, hak Allah untuk mengambil sesuatu dan memberi sesuatu. ya, itu nggak apa-apa. Sama istiqoq sih. Ini bermana istiqoq. Tapi lamnya lam milik kayaknya ini. Iya, Kalau lam lillahi. itu dua makna ya. Dalam istiqoq ada lam milik. Tapi nampaknya yang sering kita artikan adalah milik ya. Karena milik Allah apa yang dia beri, atau dia ambil, dan milik Allah apa yang dia beri. Karena dari kemarin kita sarannya ada apa pembahasan masalah milik ya. Ya, Ustaz. Terus wataziyatu fil haqiqah. Takziah tuh, dan takziah itu pada hakikatnya adalah bukan berupa ucapan sebagaimana, Tahniah. iya, Apa tahniatan itu apa? Ucapan selamat ya Ustaz. selamat. Maksudnya iya, bukanlah ucapan selamat sebagaimana yang sebagian orang awam itu sangka, di mana mereka itu berkumpul. Ya Ya Ustaz. tafil. Apa? Perayaan, mengadakan perayaan dengan mayat tersebut atau dengan Mengadakan takziah perayaan tersebut. Iya, ikhtifal mengadakan perayaan. dan Mengadakan disediakan perayaan untuk dengan mereka enggak biha kembali kemana ini? takziah. Takziah. Maka mereka mengadakan perayaan untuk takziah. Kemudian diletakkanlah kursi-kursi untuk takziah Kursi tersebut dan dan kemudian dinyalakan lilin uh, dan terus menghadirkan para pembaca Al-Qur'an, para ya qurra. dihadirkan.
Mm-mm. dan at'imah dan makanan dan dihadirkan makanan. Iya, kan ada Bal, acara zaman makannya. iya, bal hiya tasliyatun. Padahal hiya takziah itu adalah tasliyatun, adalah bentuk hiburan dan Hiburan. maksudnya untuk Menghibur. menghibur gitu ya Ustaz. Ya, untuk menghibur. Padahal takziah itu adalah untuk menghibur dan menguatkan ilmu sof untuk yang tertimpa musibah untuk bersabar. Walihada, Mm-mm. maka dari itu seandainya salah seorang itu lam yusab, dia tidak ditimpa dengan suatu musibah, kama laumata, apa Ustaz? Sebagaimana jika ada yang meninggal. Bagaimana jika ada yang meninggal, yaitu putra pamannya, walam Sepupunya. ya, Sepupunya aja. Sepupunya ya. Sepupunya meninggal. misalkan sepupunya meninggal dan dia itu tidak memperhatikan atau tidak memperdulikannya, fa innahu la yu'azza, maka dia itu maka sesungguhnya dia tidak perlu dihibur. Tidak perlu ya, tidak perlu ditakziai, tidak perlu dihibur dan dikuatkan. Walihada, dan untuk ini para ulama Karena inilah para ulama rahimahullah mengatakan berkata, tusannu disunahkan takziah untuk yang ditimpa musibah. Walam yakulu, dan mereka tidak mengatakan tusannu takziatul qarib, disunahkan takziah kepada karib kerabat. Li'anal qariba, dikarenakan karib kerabat itu mungkin saja mereka tidak merasakan ditimpa musibah dengan kematian kerabatnya. Wal ba'idu, sedangkan mungkin saja orang yang jauh, yusobu, dia merasakan ditimpa musibah likuwati sodakotin, dikarenakan persahabatan mereka yang kuat di antara mereka, disebabkan persahabatan yang kuat di antara mereka berdua, misalnya. Iya, contohnya itu. Terus takziatu. Udah, Udah ya. Ustaz. Baik, Syukran, Ustaz. berikutnya. Apa ya Ustaz? Lagi kurang sehat. Iya, ada Pak. Jazakumullah khairan, Ustaz. Oh, iya. Tapi berikutnya ini Adelin ya. Ya, Ustaz. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala fal ta'ziyatu limusabi Itu tahu. Sebentar. Itu itu huruf syamsiah. Iya ya. Fat ta'ziyatu lil musabi la lil qaribi. Amal ana ma'al asif gitu ya Ustaz. Ma'al asifi inqalabat al mawazina wasarat Al-mawazinu ini fa'ilnya. apa Ustaz? Mawazinu. Ini fa'ilnya. Iya ya. Inqalabatil mawazinu wasarat at-ta'ziyatu lil qaribi hatta in kana qad fariha wa daraba at-tubulu. Benar gak Ustaz? Tubul itu semacam kayak beduk kecil ya, atau kalau tubul itu kan sesuatu yang seperti beduk kayak dipukul, nah nyaring bunyinya. Bisa juga seperti ya rebana kecil ya, atau kalau tubul itu beduk secara limauti Wadaraba at-tubula limauti qaribihi fa inna yu'za rubbama yakun fa innahu yu'za rubbama yakunu ba'dun nasi fakiran wa bainahu wa baina fa innahu yu'azza Oh iya, benar. Fa innahu yu'azza
rubbama yakunu ba'dan nasi fakiran wa bainahu wa baina bani ammihi masakilu kathiratun wa mata banu ammihi walahu malayaini walahu malayainu Ustaz. Malayinu. Oh, malayinu ad-darahimi yafrahu idza mata banu ammihi fi hadhil hali aw yusabu goliban yafrahu wa yaqulu alhamdulillah alladzi khallasani min masakilihi wa warasani maluhu fahada la yu'azza hada yuhanna'u benar nggak Ustaz? Yuhanna'u. Ya, hada yuhanna'u law aradna an nakula syai'an. Ya, terus. Wal muhimmu annahu yajibu an na'lama anna ta'azziya benar ya Ustaz? Anna ta'aziyah. Anna ta'azziya innama hiya litaqwiyati. Iya, litaqwiyatil musabi. Litaqwiyatil musabi ala sabri wa tasliyatihi wa yakhtaru laha minal kalimati afdalu ma yakunu wa aqrabu ma yakunu li ta'ziyati wala ahsana minal kalimati allati soghaha nabiyuna Sebentar. Fayakhtaru laha minal kalimati. Ini afdolu atau afdolah? Abdulu, ini udah ada cetakannya? Kenapa nggak berpikiran salah ketik? Nggak ada. Kenapa di bawahnya ahsan? Ya. Kenapa wala ahsana? Mana sih Ustadz? Wala ahsana. Yang mana sih Ustadz? Laha minal kalimati afdolu. Kalau afdolu berarti yukhtaru, dipilih. Oh, kalau ya. fayakhtaru, seseorang memilih, berarti ini afdolah. Baru kita mengoreksi yang kita agak sebentar. Ini ada yang sebentar Ustaz, tadi sampai mana nih? Watasliyati fayakhtaru laha minal. Oh, ini dimajhulkan. Dimajhulkan, nanti naibul fa'ilnya afdolu. Oh, kan iftaro itu artinya memilih. Iya. Kalau seseorang memilih berarti ini afdolah. Tapi kalau kita katakannya doma berarti yukhtaru, dipilih untuk ta'ziyah tersebut. Iya. Kalimat-kalimat yang afdol. Iya, fayukhtaru laha minal kalimati afdalu ma yakunu wa aqrabu ma yakunu lita'ziyati wala ahsana minal kalimati allati soghaha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Allahu muwaffiqu. Dihentikan dulu sebentar ya biar nggak terlalu kepanjangan. Ya, Ustaz. Nanti lanjut lagi bahasanya. Dihentikan dulu. Ya, maka takziah untuk orang yang terkena musibah, tidak untuk orang yang dekat gitu, Ustaz. Ya, jadi maka takziah itu untuk orang yang kena musibah, bukan untuk orang yang kerabat. Karena nggak mesti, karena kerabat kan kadang-kadang nggak bersedih, nggak tertimpa musibah kan dia walaupun saudaranya meninggal. Iya. Adapun sekarang, maaf gitu ya Ustaz ya. Terbalik. Bukan maaf. Maaf itu sangat disayangkan. Oh, maaf sangat disayangkan. Timbangannya itu malah terbalik. Adanya terbalik lagi. Ya, takziah itu berubah kepada kerabat. Maka jadilah takziah itu untuk kerabat. Iya, sampai sungguh-sungguh bahagia dan sampai bahagia dan dia memukul gendang gitu, Ustaz. Ya. Jadi
Maka jadilah takziah itu untuk kerabat sampai-sampai meskipun dia kerabat tersebut bergembira, qad fariha bergembira dan memukul beduk, memukul apa itu ya beduk untuk kematian kerabatnya, fa innahu yu'azza, sungguhnya dia bertakziah. ditakziahi. Rubama yakunu ba'dun nas fakiron. Ini kan terbalik. Kan gini, takziah itu untuk orang yang tertimpa musibah ya, bukan untuk orang yang kerabat dekatnya. Tapi ini juga sebenarnya nih, perkataan seperti ini tuh perlu dirinci. Jika memang kerabatnya tadi itu dengan kematian saudaranya senang, bahkan memukul beduk, maka sebenarnya dia nggak perlu ditakziahi kan. Cuma sekarang sangat disayangkan, timbangan-timbangannya terbalik. Maka jadilah takziahnya itu untuk kerabat. Meskipun, sampai-sampai meskipun kerabatnya itu senang dan memukul beduk dengan kematian saudaranya, kerabatnya, dia diberikan takziah. Padahal harusnya tidak kan, seperti penjelasan saya Ibnu Utsaimin di atas. Rubama yakunu, nah di sini baru disebutkan penjelasannya. Terkadang fakir ilmu maksudnya ya, Ustaz? fakir miskin. Oh, Terkadang asli. Terkadang sebagian manusia dia itu miskin, ya kan? Terus wabainahu wabaina ibna amihi, antara dia dan sepupunya itu ada permasalahan-permasalahan yang banyak, ya kan? Wa mata ibnuhu amihi, kemudian sepupunya meninggal dan dia memiliki apa? Jutaan dirham, punya harta yang banyak, gitu kan? Apakah dia bergembira atau tidak? Nah, di sini disebutkan hal yafrahu, apakah dia bergembira jika sepupunya meninggal dalam keadaan seperti ini atau dia tertimpa musibah? Baru jawabannya goliban, kebanyakannya apa ini? Biasanya bahagia. Kebanyakannya dia senang. Wayakulu dia mengatakan. Pada umumnya dia senang dan dia berkata alhamdulillah, puji syukur pada Allah yang telah menyelamatkan aku, gitu ya Ustaz ya? Membebaskan aku. Ya, membebaskan aku dari masalahnya dan mewarisi aku hartanya. Nah, ini ya kadang kayak gitu ya kan. Misalnya bapaknya taruhlah nih, mungkin bapaknya meninggal, hartanya banyak, alhamdulillah bapak gua meninggal. Bokapnya mati, duitnya banyak, warisannya banyak. Nah ini kan dia akhirnya nggak bersedih, justru apa? Justru senang kan. Nah ini nggak diberikan takziah seperti ini. Meskipun itu anaknya, ini Qorib meskipun itu anaknya ya. Terus la yu'azza, ada maka ini nggak bukan ini ada, dan ini bukan termasuk takziah gitu. Bukan, maka ini tidak ditakziah kepadanya. Iya, maka ini tidak maka tidak memberi takziah gitu, takziah kepadanya gitu Ustaz ya. Maka orang ini tidak diberi takziah kepadanya. Orang ini justru dikasih Yuhanna, justru dikasih ucapan selamat. Ini kalau seandainya lau arad, nah seandainya kita ingin mengucapkan suatu perkataan. Tapi kan nggak mungkin lah, masa ada saudaranya meninggal kita kasih selamat kan, wah selamat ya dapat warisan banyak. Jadi ya, ini seandainya kita mau mengatakan sesuatu, ya wal muhim, yang penting di sini. Yang penting wajib untuk kita ketahui bahwa takziah sesungguhnya dia adalah untuk penguat kepada ahli musibah, kepada yang terkena musibah, untuk sabar dan atas menghiburnya. Apa tadi? Hiburan? Menghibur. Iya, untuk menghiburnya. Dan kalimat-kalimat yang lebih baik dipilih untuknya gitu ya, Ustaz? Ya, maka dipilihlah untuk takziah ini dari kalimat-kalimat yang paling afdol dari yang ada dan lebih dekat yang ada untuk mengucapkan takziah. Wala ahsana, dan tidak ada yang lebih baik dari kata-kata yang Nabi kita membuatnya ya Ustaz. Yang telah Nabi kita ucapkannya. Dan Allah lah yang memberi taufik. Terus hadis yang ke-30, al-hadisu as-salasuna.
Wa an Suhaibin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahiran falamma kabira qala lil maliki inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman u'allimhu as-sihra fab'atha ilayhi gulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalam. Ini rahibun sebagai apa ini? Sama tanya. Rahibun. Fa'il. Fa'il dari mana? Salaka. Salah. Siapa yang tahu di sini? Sebentar, tanya dulu ini. Yang lainnya. Ummu Hawla, Ummu Ibrahim, Ummu Urwah. Ayo diperhatikan. Yang itu apa Ustaz? Sahirun? Rohibun. Nggak bisa diperbesar lagi nih. Yang baris keberapa Om? Nah, ini nih. Sebentar. Itu ada nggak? Kelihatan nggak? Ini kan ya Ustadz, bener ya? Ya. Rahibun. Ini apa? Ini Ustadz, ini apa? Isim kana Ustadz. Nah, isim kana ya. Iya, ada ini. Jangan ini, jangan apa? Jangan tertipu dengan fa'il dengan fi'ilnya itu. Saya teruskan. Iya, saya kan habisnya. Iya. Idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'jabahu wa kana idza ata asahira murra. Iya, Ustaz. Sebentar. Ulangi lagi sebentar. Dari mana? Ya. Wa kana idza ata sahira murra birahibin. Birahibin. Maro itu fi'il madi. Maro ya murru. Oh, ya. Marartu bi gulamin. Marartu itu melewati. Melintasi. Ya. Oh, ya. Wa kana idza ata asahira maro birrahibi wa qa'ada ilaihi fa idza ata asahira darabahu fashaka dzalika ila rahibi faqala idza khashita asahira faqul habasani ahli wa idza hasita ahlaka faqul khashita wa idza khasita ahlaka faqul habasani asahir. Dari Suhaib, semoga Allah meridhoinya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dahulu ada raja dari yang sebelum kalian, dan dia mempunyai seorang tukang sihir. Ketika penyihirnya sudah tua, dia berkata kepada raja, sesungguhnya saya benar-benar sudah tua, maka kirimkanlah kepada saya seorang anak atau gulam yang akan saya ajari dia sihir. Maka saya ajari dia. Hah? Ini maka fa'u'allimuhu. Ini jawab dari tolab ya, namanya jawab tolab. Tolab itu kan permintaan, kirimkan aku seorang gulam, maka aku akan ajarkan dia. Oh, ada makanya Ustaz. Maka aku akan ajarkan dia sihir. Sihir, terus? Maka raja mencari untuknya seorang gulam atau anak muda. Bahasa mengutus, mengirim. Oh, raja mengirim Ustaz. Maka raja mengirim kepadanya seorang gulam dan dia mengajarinya.
seorang gulam yang dia akan ajarkan, yang akan diajari sihir itu ya. Terus? Dan ketika di jalan ya, dia mengikuti pendeta gitu ya Ustaz? Enggak, wakana fitorikihi rohibun gitu aja. Jadi ida salaka ini ditaruh belakang aja, taruh belakang. Ida kan dorof ya, ditaruh belakang aja. Maka di jalannya anak kecil tadi, di jalannya gulam itu ada seorang rahib kalau dia melintasi jalan tersebut. Jadi di jalannya itu, jika dia melintasi jalan tersebut, itu ada seorang rahib. Maka dia pun duduk bersamanya dan mendengarkan perkataannya dan mengaguminya. Iya, Dan membuat dia jika dia datang kepada penyihir, dia melewati pendeta. Iya, Ustaz. Dan dia duduk bersamanya. Iya. Apabila dia datang kepada penyihir, apa ini dorobahu? Memukulnya, Ustaz? Iya, maka penyihir memukulnya. Oh, maka penyihir memukulnya. Maka dia menguluh hal tersebut kepada pendeta. Dan pendeta berkata, apabila kamu takut kepada penyihir, maka katakanlah keluargaku menahanku. Dan apabila kamu takut kepada keluargamu, maka katakanlah penyihir menghalangiku gitu ya, San? Iya, menahanku. Maksudnya menahanku nggak bisa cepat-cepat pulang gitu. Iya, sudah sampai sini. Iya. Selanjutnya Ummu Urwa atau Monggo toh. Hah? Ummu Urwa atau Ummu Ahula? Bentar. Pur, sama koper kok. Hah? Monggo toh. Iya, monggo. Temenan. Kecilnya bawa Kyoto. Oh iya, sebentar ya. Kok nyemuat warna dulu? Kalian kenal bolu rumpat. Saya diteruskan. Ummu Urwa atau Ummu Khawla ya? Ini sahabat Ummu Urwa dulu ya. Iya Ustaz. Kayaknya ini salah apa? Ummu Ibrahim salah kirim tugas ke saya waktu itu, waktu WA-an. Jadi? Jadi saya artikan yang ini Ustaz, yang hadis yang akhirnya itu, bukan yang fabainama huwa ala dzalika idza ata. Nggak apa-apa dibaca aja, nanti kita artikan bareng-bareng. Iya Ustaz, yang saya artikan itu yang di Fadahabu yang di belakang. Ternyata tugasnya Ummu Ibrahim panjang sekali. Yes, nggak apa-apa. Dilihat kan, dibaca, kita artikan bareng-bareng. Fabainama ala dzalika. Bismillah. Fabainama huwa ala dzalika idza ata ala dabbatin azimatin qad habasatin nasa faqala al-yawma a'la musahiru afdalu rahibu au rahibu afdalu faqala hajaran faqala Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilaika min amri sahiri faqtul hadhihi dabbata. Sebentar. In kana amru rahibi ahabba.
Ya Ustaz, ahabba ilaika min amri sahiri faktul hadhihi dabbata hatta yamdiyan nasu faromaha faqatalaha wa madon nasu fa'ata rohiba fa'akhbarahu faqala lahu rohibu ay bunayya antal yawma afdalu minni qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala fa ini betulita fala tadullu alayya kanal gulamu yubri'ul akmaha wal abrasa wa yudawin nasa min sairil adwa'i wa sami'a jalisun lil maliki kana qad amiya fa atahu bi hadaya katsirati faqala ma hahuna ajma'u in anta syafaitani faqala inni ashfi ahadan innama yashfillahu ta'ala fa in amanta billahi da'autullaha fasyafaka fa amana billahi ta'ala fasyafahu Allahu fa tal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlisu faqala lahul maliku man radda alaika basaraka qala rabbi qala aulaka rabbi ghairi qala rabbi wa rabbuka Allahu awlaka rabbun ghairi aulaka rabbi ghairi qala awalaka awalaka rabbi ghairi qala rabbi wa rabbuka Allahu awalaka rabbun ghairi rabbun ya awalaka rabbun ghairi qala rabbi wa rabbuka Allahu fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal ghulami faji'a bil ghulami faqala lahul maliku ay bunayya qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa fataf'alu wa taf'alu faqala inni la ashfi ahadan innama yashfillahu ta'ala fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala rahibi faji'a bir rahibi faqila lahu irji' an dinaka fa aba dinika irji' an dinika fa aba fada'a bil minsyari fa wudi'al minsyaru fi mafriki ra'sihi fasyaqahu bihi hatta waqa'a shiqqahu thumma ji'a bijalisil maliki faqila lahu irji' an dinika fa aba fa wudi'a al minsyaru min fi mafriki ra'sihi fasyaqahu bihi hatta waqa'a syaqqahu thumma ji'a bil ghulami faqila lahu irji' an dinika fa aba fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bihi ila jabali kadza wa kadza fas'adu bihil jabali fa idza balagtum dzirwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahuhu fadhahabu bihi fas'adu bihil jabala faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta farajafa bihimul jabalu fasaqatu wa jaa'a yamshi ilal maliki faqala lahul maliku ma fu'ila bi ashabika faqala kafanihimullahu ta'ala fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bihi wahmiluhu fi kurkuri watawassatu bihil bahro fa in raja'a an dinihi wa illa faqdhifuhu fadhahabu bihi faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta fanakafa'at bihi musafinatu faghariku wa jaa'a yamshi ilal maliki faqala lahul maliku ma fu'ila bi ashabika faqala kafanihimullahu ta'ala
faqala lil maliki innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bihi. Qala ma huwa? Qala tajma'un nasa fi sa'idi wahidin wa taslibuni ala jiz'in thumma khudh sahman min kinanati thumma da'is sahma fi kabidil qausi thumma kul bismillahirabbil gulami thumma irmini fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani fajama'an nasa fi sa'idi fajama'an nasa fi sa'idin wahidin fasalabahu ala jiz'in thumma akhadha sahman min kinanatihi thumma wada'a sahma fi kabidil qausi thumma qala bismi rabbil gulami thumma ramahu fawaqa'a sahmu fi sadrihi fa wada'a yadahu fi sudrihi famata faqala an-nasu amanna bi rabbil gulami Fa'utiyal maliku faqila lahu ara'aita ma kunta tahdharu qad wallahi nazala bika hidruka qad amana an-nasu fa'amara bil ukhdudi bi afwahis sikaki fa khuddat wa utrima fihan Niran. wa udrima fihan niranu wa qala man lam yarji an dinihi fa akhimuhu fiha aw qila lahu iktahim fa fa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha fataqa'asat antaqa fiha fa qala lahal gulamu ya umma husbiri fa innaki 'alal haqqi rawahu muslimun. Ya Ustaz. Dzirwatul jabali a'lahu wa hiya bikasril dzalil mu'jamati wa dhammiha wal kurkuru bidammil qafaini nau'un minas sufuni was-su'idu hunal ardul barizatu wal uhdudu asyukuku fil ardi kan naharis sogiri wa udrima ukida wa in kafaat ay in qolabat wa tafaat itu wan kafaat wan kafaat ay in qolabat wa taqasat tawaqqafat wajabunat takutnya terus dia berarti ketika pemuda itu melewati Fabainahu ala dalika idza ata ala dabbatin. Ketika pemuda itu melewati jalan tersebut, fabainama huwa kadzalika, maka tatkala pemuda itu dia dalam keadaan seperti itu. Jadi bainama huwa ala dzalika, dia dalam keadaan seperti itu ya. Tatkala dia dalam keadaan seperti itu, id ata, tiba-tiba, idnya ini id fujaiyah namanya ya, id yang mengandung arti tiba-tiba ya, id fujaiyah namanya. Ini biasanya id ini biasanya datang setelah kata bainahuma kadzalika id jaa rajulun syadidul bayadi siyab. Nah, seperti itu bisa. Taib ya, tiba-tiba datang. Dabbatin azimatin ini Ustaz binatang melata yang besar. Iya, binatang besar itu aja ya, binatang besar. Binatang besar yang sungguh habasat Ustaz. Kodenya nggak usah diartikan, langsung aja. Yang menahan. Oh, yang menahan manusia. Maka pemuda tersebut manusia.
Maka pemuda tersebut berkata, hari ini saya al-yawma a'lamu, hari ini saya akan mengetahui apakah penyihir itu lebih utama daripada rohib. Maka dia mengambil sebuah batu. Pemuda tersebut berkata, ya Allah, jika amru di sini perintah, jika perintah rohib lebih engkau sukai. Perkara. Jika perkaranya rohib lebih engkau sukai daripada perkaranya si penyihir, maka bunuhlah binatang melata ini sampai sehingga manusia bisa lewat. Iya. Faromah, maka pemuda tersebut melemparnya, maka binatang melata tersebut terbunuh dan manusia bisa lewat. Maka dia mendatangi rohib dan dia mengabarkan hal itu. Dia berkata kepada rohib, rohib yang berkata kepadanya, ya Ustaz, rohib berkata kepadanya, anakku, engkau hari ini lebih utama dariku. Engkau telah menyampaikan urusanku. Telah sampai dari perkara ini apa yang telah aku lihat. Jadi telah sampai perkara yang telah aku lihat dari urusanmu ini. Engkau bisa membunuh melata besar. Sungguh telah sampai perkaramu. Telah sampai perkaramu apa yang aku lihat. Dan sungguhnya engkau ibtala itu akan tertimpa, Ustaz. Tertimpa musibah apa? Akan diuji. Akan diuji. Di sini mulai pesannya rohib ini mulai berpesan ya. Sungguhnya engkau akan diuji. Terus fa'in. Sesungguhnya engkau akan diuji dan maka jika engkau diuji maka jangan engkau menunjukkan tempatku. Jangan menunjukkan tentang diriku. Ya. Dan pemuda tersebut menyembuhkan orang yang buta dan yang terkena penyakit kusta. Wayuda dan bisa menyembuhkan manusia. Menyembuhkan manusia. Dan dia dapat menyembuhkan manusia termasuk dari sairil adwa, sisa-sisa obat. Dari seluruh penyakit-penyakit. Dari seluruh penyakit-penyakit. Fasami ajalisun. Maka teman duduk raja itu mendengar. Maka mendengar kabar laki tersebut, kan mendengar kabar gulam tersebut. Mendengar kabar gulam tersebut dan teman duduk si raja itu dia buta. Maka dia mendatanginya dengan membawa hadiah yang banyak. Maka dia berkata, siapa di sini? Enggak. Hahuna laka. Apa-apa yang ada di sini. Apa-apa yang ada di sini banyak. Kan di bawah dia banyak. Jadi apa yang ada di sini semuanya untuk kamu. Laka ajma'u, untuk kamu. Ajma'u semuanya. Apa-apa yang ada di sini semuanya untukmu jika engkau dapat menyembuhkanku. Maka pemuda tersebut berkata, sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan seseorang, sesungguhnya yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah Ta'ala. Dan maka jika engkau beriman kepada Allah dan engkau maka jika engkau beriman kepada Allah, aku akan mendoakan kepada Allah, maka engkau akan sembuh. Ya Ustaz. Allah akan menyembuhkan kamu. Maka jika engkau beriman kepada Allah, maka aku akan memohonkan kepada Allah, maka Allah akan menyembuhkanmu. Maka dia beriman kepada Allah Ta'ala, maka Allah menyembuhkannya. Allah Ta'ala menyembuhkannya. Maka teman duduk si raja itu datang mendatangi raja. Maka dia duduk bersamanya seperti dahulu dia duduk. Iya, sebagaimana biasanya dia duduk dulu ya. Faqala, maka raja berkata kepadanya, siapa yang mengembalikan penglihatanmu itu? Teman duduk si raja itu berkata, Tuhanku. Kemudian si raja berkata lagi, apakah ada Tuhan selainku? Teman duduk si raja Awalaka, apakah engkau memiliki Tuhan selain aku?
apakah engkau memiliki Tuhan selain aku? Kemudian teman duduk si raja itu berkata, Rabbi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Iya. Fa'akhadahu, maka raja menghukumnya. Falam yazal Ustaz. Senantiasa terus-menerus menyiksanya. Oh, maka Fa'akhadahu, kemudian raja pun menangkapnya dan terus-menerus menyiksanya. maka raja menangkapnya dan senantiasa terus-menerus menghukumnya sehingga dia menunjukkan kepada pemuda tersebut. Maka didatangkanlah pemuda itu. Maka raja berkata kepada pemuda tersebut, sungguh telah sampai perkaraku. Enggak. Wahai anakku, sungguh telah sampai sihirmu. Ya, dari sihirmu. Maka raja senantiasa menghukumnya sehingga dia menunjukkan kepada rohib. Maka didatangkanlah rohib, dikatakan kepada rohib, kembalilah kamu dari agamamu. Tetapi rohib itu sebentar, aduh ini ulangi dari sini nih, ulangi dari kemudian fa'akhodahu Ustaz, fa'akhodahu falam yazal yu'adzibuhu, ya, senantiasa dia raja tersebut menangkap siapa, teman duduknya, teman duduknya dulu, kemudian senantiasa menyiksanya. Ya Ustaz, menyiksanya sampai akhirnya teman duduknya itu menunjukkan kepada bulam. pemuda tersebut. Maka didatangkan pemuda tersebut. Raja berkata kepada pemuda tersebut, Bunaya, ini Ustaz, anak. Bunaya, wahai anakku, sungguh telah sampai dari sihirmu apa yang kau sembuhkan, sesuatu yang kau bisa menyembuhkan. Maha ini orang yang buta dan berpenyakit kusta. Dan engkau melakukan ini dan melakukan itu, gitu loh, melakukan ini dan melakukan itu. Ini dan melakukan itu. Fakola, maka pemuda tersebut berkata, sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan seseorang, sesungguhnya Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Maka si raja itu menghukum pemuda dan si raja senantiasa menangkap. Dan si raja itu menangkap dan senantiasa menghukum pemuda tersebut sampai dia menunjukkan ke tempat si rohib. Maka didatangkanlah si rohib tersebut dan dikatakan kepada si rohib, kembalilah dari agamamu. Tetapi si rohib menolak. Maka dia mengambil gergaji dan diletakkan gergaji tersebut. Raja meminta gergaji. Raja meminta gergaji dan gergaji tersebut diletakkan di kedua itu, di kepala, Ustaz. Di tengah-tengah kepala itu, di belahan kepala tengah-tengah itu. Bima frikirosi itu di tengah-tengah kepalanya. Kemudian Fasyakoh udah kemudian membelahnya. Dan membelahnya sampai ini dibelah jadi dua. Hatta waqa'a syikahu, sampai jatuh itunya tuh, belahannya itu. Coba kamu bayangkan orang itu ditaruh gergaji dari kepalanya, kemudian dibelah sampai bawah, blus. Nah, kemudian belahannya itu jatuh, brak, dua-duanya itu. Nah, waqa'a syikahu, kedua belahan itu jatuh. Kemudian didatangkan teman duduk si raja dan dikatakan kepadanya, kembalilah dari agamamu. Maka si teman duduk itu menolak. Diletakkanlah gergaji di tengah kepala si teman duduk si raja itu dan jatuhlah. Ya, dibelah. Dan lalu raja membelah sampai kedua belahan itu jatuh. Kemudian didatangkanlah pemuda tersebut. Dikatakan kepadanya, kembalilah
dari agamamu, tetapi pemuda tersebut menolaknya. Fadafa'a, mendorong. Raja Kemudian raja mendorong, menyerahkan oh, aja nakatnya ini. Menyerahkan. menyerahkan kepada Nah, kelompok menyerahkannya kepada sekelompok teman-temannya. teman-temannya. Raja berkata, pergilah kalian dengan pemuda ini ke suatu gunung seperti ini, seperti ini. Enggak, ke gunung ini dan itu gitu loh. Ke gunung ini, ke gunung ini dan ke gunung itu gitu. Ke gunung ini dan ke gunung itu. Naiklah ke gunung tersebut bersama pemuda ini. Nah, Faidah balagtum, dan jika kalian sudah sampai di puncak gunung, jika dia kembali dari agamanya, maka bebaskan. Ini maksudnya maka kalau dia murtad Yes. dari agamanya dan kembali ke agama dulu lagi, maka bebaskan dia. Wa illa, kalau dia nggak mau, maka apa ini, fatrahuhu, lemparkan dia. Kan-nya. Ya Ustadz, Ya. yang sekarang yang fadhahabu, maka mereka pergi dan menaiki gunung tersebut bersama pemuda itu. Pemuda itu berdoa kepada Allah, ya Allah, cegahkanlah aku dari kejahatan-kejahatan mereka dengan cara yang Engkau kehendaki. Lalu gunung tersebut bergetar, mereka pun terjatuh. Pemuda itu datang kepada raja dengan berjalan kaki. Raja bertanya kepadanya, apa yang dilakukan sahabat-sahabatmu? Pemuda itu menjawab, Allah Ta'ala mencegahku dari kejahatan-kejahatan mereka. Lalu raja, tadi Dafa, tadi menyerahkannya lagi kepada sekelompok. lalu raja menyerahkan kepada kelompok di antara sahabat-sahabatnya. Raja berkata, pergilah kalian dengan pemuda ini, kalian bawalah di sebuah kapal, berlayarlah sampai ke tengah laut. Jika ia kembali dari agamanya, maka lepaskanlah. Dan jika ia tidak kembali dari agamanya, maka tenggelamkanlah. Mereka pun pergi dengan pemuda tersebut. Pemuda tersebut masih berdoa dengan doa seperti sebelumnya. Ya Allah, cegahkanlah aku dari kejahatan-kejahatan mereka dengan sesuatu yang Engkau kehendaki. Kapal itu kemudian menjadi terbalik, lalu tenggelamlah mereka. Pemuda tersebut lalu datang kepada raja dengan berjalan kaki. Raja itu kembali berkata, apa yang telah terjadi atau dilakukan sahabat-sahabatmu? Pemuda itu berkata, Allah Ta'ala telah mencegahku dari kejahatan-kejahatan mereka. Maka pemuda itu berkata kepada raja, engkau tidak bisa membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan dengannya. Raja pun bertanya, apa dia? Pemuda itu menjawab, engkau mengumpulkan manusia di satu tanah lapang dan engkau menyalibku di sebatang pohon. Kemudian ambillah sebuah anak panah dari tempatnya. Letakkanlah anak panah tersebut di busur. Katakanlah dengan menyebut nama Allah, Rob pemuda ini, kemudian panahlah aku. Jika engkau melakukan hal itu, kau dapat membunuhku. Lalu raja mengumpulkan manusia di satu tanah lapang dan menyalib pemuda tersebut pada sebatang pohon. Raja kemudian mengambil anak panah dari tempatnya, lalu meletakkan di busur. Kemudian berucap dengan nama Rob pemuda ini. Kemudian dia melepaskan anak itu. Kemudian dia melepaskan anak panah itu. Anak panah tersebut mengenai pelipis pemuda tersebut. Pemuda tersebut meletakkan tangannya di pelipisnya lalu meninggal. Orang-orang yang melihat peristiwa itu kemudian berkata, kami beriman dengan roh pemuda ini. Raja didatangkan, lalu dikatakan kepadanya, apakah engkau telah melihat sesuatu yang engkau takutkan dahulu? Sungguh demi Allah ketakutanmu itu telah terjadi. Sungguh manusia telah beriman. Lalu raja memerintahkan untuk membuat parit atau lubang yang panjang dengan mulut lubang yang disempitkan dan dinyalakan api di dalam lubang tersebut. Raja pun berkata, barang siapa yang tidak kembali dari agamanya, maka saya akan menceburkan ke dalamnya. Atau dikatakan kepada orang-orang yang tidak kembali ke agamanya, ceburkanlah dirimu. Terus? Maka mereka melakukan hal tersebut sampai datang seorang perempuan bersama anak laki-lakinya. Perempuan itu ragu-ragu menjatuhkan dirinya di lubang tersebut. Lalu pemuda itu berkata kepadanya, wahai ibu, bersabarlah, sesungguhnya yang kecilnya ini gulanya bukan pemuda, anak kecilnya ya, sobinya nih. Kan dia datang bersama sobi. Anak kecil itu mengatakan, kenapa Ustadz dikembalikan diulang?
Hah? Maksudnya ada kata Kenapa? gulam di sini. Gulam, ada gulam. Yang faqala Iya, lahal iya, gulam di sini maksudnya sobinya. Ini bukan Oh, gulam yang di atas tadi ya. Yang di yang atas tadi gulamnya sudah oh, meninggal. makanya Ustadz. Ini sobi Kemudian maksudnya. Anak itu mengatakan, Kemudian anak kecil tersebut mengatakan, wahai ibu, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Hadis riwayat Muslim. mantap ini. Zirwatul Jabal. Jabal. Zirwatul Jabal artinya puncak gunung. Maksudnya lebih tinggi dari gunung dengan mengkasroh huruf zalnya yang di atasnya. A'lahu itu puncaknya. Zirwatul Jabal a'lahu. Maksudnya itu puncak gunungnya. Oh, Ustadz, tidak diartikan Zirwatul Jabal itu puncak gunung. Maksudnya Al-A'lahu itu maksudnya penjelasan dari Zirwatul Jabal. Salah seperti ini. Jadi kalau ada salah seperti ini tuh a'lahu menafsirkan kata Zirwatul Jabal. Oh, ya Kata Ustadz paham. maksudnya adalah a'lahu. Itu puncaknya, atasnya. Yang paling iya. atas. Oh iya Ustadz. Wahia. Zirwatul Jabal maksudnya a'lahu, puncaknya gunung atau lebih tinggi dari gunung. Dengan mengkasroh huruf zal yang bertitik di atasnya. Dan mendoma al-kurkun dengan tanda doma di dua huruf qaf. Maksudnya al-kurkun ini adalah sejenis kapal. Dan Ya, satu jenis dari perahu-perahu ya, sufun. Perahu. Oh, kalau perahu di Sulawesi namanya kapal ya? Iya Ustadz, kapal perahu itu Ustadz yang kayak tangkap-tangkap ikan kecil. Iya, perahu lah ya. Wasoid. As-Soid dan As-Soid di sini adalah dataran tinggi atau tanah yang muncul. Ya, ada bagian bumi yang agak nampak lah, agak tinggi dikit ya. Terus Dataran tinggi Ustadz. Dan Al-Ukhdud cukup lubang-lubang parit. Iya Ustadz, Al-Ukhdud lubang parit. Semacam parit. Iya, lubang yang di tanah itu seperti yang sungai berada di bumi seperti sungai kecil. Kemudian uderma sama dengan ukida yang artinya itu dinyalakan. Iya. Kemudian ingkabat ini sama dengan ingkolabats artinya terbalik. Kemudian watako asat ini sama dengan watawakofats atau wajah bunat artinya ragu-ragu atau bimbang. Janubat itu ya tawakofat itu berhenti dan agak ragu, agak takut gitu ya. Jabunat itu takutnya juben. Saya berikutnya nih Umuhola terakhir, tinggal 10 baterainya Umuhola cepetan. Ya Ustadz, saya tanya sedikit lagi nih Ustadz. Asyarhu, bismillah. Ayo dibaca. Hadal hadis allazi zakarahul mu'allifu rahimahullah ta'ala fi babis sabri fihi qisatun ajibatun wa hiya anna rajulan minal muluki fi man sabaqa kana indahu sahirun ittakhazahul maliku bitonatan min ajli an yastakhdimahu fi masalihihi walau ala hisabiddin li'anna hadal malika la yahtammu illa bima fihi maslahatuhu wa huwa malikun mustabidun qad abadan nasu li nafsihi kama sayati insyaallah ta'ala fi akhiril hadis. Hadha sahiru lamma kabura qala lil maliki inni qad kabirtu. Lama kabiro itu tua, kalau kaburo besar. Lamma kabira qala lil maliki inni qad kabirtu fab'as ilayya gulaman u'allimuhu sihra waqtaral gulama li'an apa Ustaz? Itu u'allimhu di Zoom ya, u'allimhu sihra. Oh ini sukun ya, u'allimhu sihra waqtaral gulama li'annal gulama aqbalu lit ta'limi wa li'anna ta'lima lil gulami syabbi huwa alladhi yabqa wa la yansa wa lihadha kanat ta'allumu
fi sigari khairan bikathirin minat ta'alumi fil kibari wa fi kulli khairin Wa fi kullin khairun. wa fi kullin khairun lakinna ta'alluma fi sigari fihi faidatani azimatani bal aktsar al faidatul ula anna syaba fil ghalibi asra'u hifdhan minal kabiri li'anna syaba farighul bali laisat indahu tujibu insyigolahu. Maf'ul bih. Ya. Penjelasan di hadis ini yang penulis rahimahullah ta'ala menyebutkannya pada bab sabar, di dalamnya terdapat kisah yang mengagumkan. Bahwasanya di sana ada seorang pemuda dari seorang. Enggak, jadi rojul itu diartikan seorang aja ya. Ada seorang dari minal muluk, dari kalangan raja, fiman sabako kana indahu, yang telah pada berlalu. apa yang telah berlalu di sisinya, maksudnya memiliki seorang penyihir, tukang sihir, yang menjadikannya raja tersebut menjadikannya sebagai teman akrab. Bitona itu ya teman akrab, penasehat, ya orang dekatnya lah. Bitona itu orang dekatnya, penasehatnya. Min ajli dengan tujuan agar dia dapat melayaninya dalam kemaslahatannya, walaupun dalam urusan agama. Iya, perhitungan agama. Karena sesungguhnya raja ini tidak mempedulikan kecuali dengan apa-apa yang ada maslahatnya. Dan dia seorang raja yang Ustaz, mustabidun, belum dapat. Orang yang minta disembah. Minta disembah, dijadikan sembahan, ingin dijadikan sembahan dia. Kan tadi kan orang-orang pada beriman kan, orang pada beriman. Makanya dikatakan tadi di hadisnya itu, apakah engkau memiliki Tuhan selain aku, pada teman duduknya tadi kan. Nah, dia minta disembah. Dia adalah raja yang minta disembah. Qad abadun nasu, yang orang-orang tuh menyembah kepadanya sebagaimana yang orang-orang menyembah untuk dirinya, sebagaimana akan datang penjelasannya, akan datang pada hadis di akhir hadis. Iya, insyaallah. Penyair ini lama ketika tua berkata kepada si raja, sesungguhnya aku telah ada di masa tua, maka utuslah kepadaku seorang pemuda. Aku sudah tua. Iya gitu aja ya. Aku sudah tua, maka utuslah kepadaku seorang pemuda yang kirimkan aku seorang pemuda, aku akan ajarkan dia ilmu sihir. Iya, kirimkan aku seorang pemuda, maka aku akan mengajarkannya sihir. Ya. Dia memilih seorang pemuda karena sesungguhnya pemuda itu akbalu, mudah dalam menerima pengajaran. Lebih mudah menerima. Lebih mudah, ya, isim tafdil. Lebih mudah dalam menerima pengajaran karena sesungguhnya pengajaran bagi anak muda itu yang kekal, ya pokok tersisa. Maksudnya tuh nggak cepat lupa, tetap ada gitu loh. Jadi kalau tetap ada, dia tidak pelupa, dan karena inilah pengajaran di masa anak-anak lebih itu belajar. Karena inilah belajar di masa kecil. Karena belajar di masa kecil khairan, lebih baik. Kebaikan yang banyak dibanding dengan belajar di masa tua. Dan di dalamnya terdapat terdapat kebaikan seluruhnya, gitu. Wa fi kullin, dan pada masing-masingnya, maupun belajar masih kecil atau yang sudah tua, itu ada kebaikannya. Wa fi kullin, pada setiap masing-masingnya ada kebaikan. Masing-masing masanya ada kebaikan, tetapi belajar di masa kecil terdapat 2 faedah besar, bahkan lebih banyak,
Ya, Iya, bahkan faedah lebih pertama bahwasanya pemuda kebanyakan itu dia lebih cepat dalam menghafal dibanding dengan di masa tua. Karena sungguhnya depan eh, tua ya. ya, karena sungguhnya Ini dibanding masa muda itu banyak waktu luang yang tidak dimiliki, mereka tidak memiliki masyakil, problema atau masalah-masalah masalah. yang masalah yang dapat menyebabkan menjadi sibuk, Ya, dapat dia menyibukkannya. nggak memiliki masalah-masalah yang membuat dia tersibuki, yang tidak menyibukkan dia lah gitu gampangnya, yang tidak mengharuskan dia untuk tersibuki gitu dengan masalah tersebut. Ya, Ustaz. Kayak gitu. Jadi kalau belajar di waktu kecil itu lebih banyak faedahnya ya daripada belajar di masa tua. Tapi insya Allah pada masing-masing keadaan tetap ada kebaikannya. Tapi di sini insya Allah ya itu cukupan. Dan alhamdulillah selesai kita nih. Kita udah setahun ini loh belajar. Oh gitu, Insya Ustaz, Allah ya. setahun. Ini setahun. Coba aja dilihat di itunya. Oh, Masya Di Allah. rekaman. Ustaz, Anda ingat Agustus ya, di pertama Agustus ini sudah Agustus lagi. Ustaz mau tanya Ustaz, Hmm. kapan kita baca fiil itu majhul? Lihat dari konteks kalimatnya, dari artinya. Sebenarnya bahasa Arab itu kayak bahasa Indonesia kalau kamu bisa mengartikan. Oh, Lihat konteks, lihat di sigaunya atau konteks kalimatnya aja, nggak di konteks kalimatnya. nggak ada ciri-ciri sebelumnya ada apa gitu nggak ada ya Ustaz? Jadi kalau mau mengaruh Habis. Halo Ustaz, suaranya udah lihat nggak dari ada. konteksnya ya, lihat dari konteksnya. Oh, dari konteks ininya aja apa terjemahannya gitu? Iya dari terjemahannya itu. Jadi nanti sebenarnya itu bisa kamu nanti ada sesuatu yang bisa kamu utak-atik, bisa kamu baca majul, bisa kamu baca maklum, tergantung nanti ketika kamu menerjemahkannya. Oh ya gitu ya Ustaz. Nah, Jadi lihat dari terjemahannya aja, lihat dari konteksnya ya. Ya iya pokoknya kalau Ustaz. kamu baca majul berarti yang dia jadi naibul fa'il kayak seperti tadi kan, jadi naibul fa'il. Kalau dibaca maklum ya berarti dia jadi maf'ul bih gitu aja. Ustaz Kalau syukran. nggak ada harokatnya ya, tapi kalau udah harokatnya ikutin aja harokat dari penulis ya. Nah, Baik, Bapak lagi? Udah? Dan ini karena nggak bosan ini setahun dah loh. saya sih enggak tahu kok teman-teman yang lain. Ibu-ibu gimana ya? Belajar kok bosan, ini aja belum pandai-pandai. Ya kan barangkali namanya setahun kalian mungkin bosan nih belajar gini-gini terus kali namanya. Tapi jangan bosan ya ilmu itu apa ya? Jangan bosan lah karena ilmu tuh mesti nggak bisa coba aja terus. Saya lihat juga sampai sini. Aku ada subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Khairan,